langsung saja kita ke Bapak Kepala Cabang Dinas. Cek satu. Seluruh kepala cabang ya. SMK Cabang Dinas Pendidikan dari 8 ABD. Jadi yakin nanti menangis bilang, kenapa lulus itu nggak lulus kemarin? Kau sudah dikasih. Karya sastra kita yang lahir bisa melakukan tentu ini juga sebagai tolak 11 kurang 4 menit. Mari saya teman dari industri, teman-teman guru semua pakai set sama-sama kita buka kegiatan kita pagi hari ini dengan membaca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salam itu karena kita semua yang buka ini. Nasir dan kepadanya disilakan. Iya, khusus tangan semua. Kemana? Itu ya, dari atas. Oh iya, mati mau survei. Iya, nanti kalau kita masih. Tapi etikamu tidak ada, nol, tidak ada apa-apa. Di Jawa itu juga industri tidaklah bakal menghadapi dunia kerja karena apa yang terjadi di dunia industri sudah dia belajar sebelumnya.
semua bidang sesuatu, baik dari industri makanan, industri olahraga, semua pasti ada perubahan. Ini di zaman-zaman pandemi, dan pandemi itu luar biasa tantangannya. Karena berbagai keterbatasan ruang gerak bagi teman-teman, baik dari sisi produksi maupun dari sisi penjualan itu luar sekali. Dan beda zamannya itu, zamannya dan beda zaman sekarang. Di tahun 2024 ini dan kedepan nantinya, hal ini yang perlu kita benahi. Sekali itu sementara, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Jadi Pak, sekarang di tahun 2024 itu dunia bisnis yang bergelut di produksi itu sangat berkembang. Tapi kedepannya yang kira-kira bisa diperbaiki dan disinkronkan di sekolah agar nanti adik-adik kita setelah selesai bisa seperti itu ya Pak pertanyaannya. Menurut saya mungkin selama ini di sekolah adik-adik belajar lebih ke produksi. Kira-kira bisakah itu Pak diselipkan materi seperti marketing, leadership, apalagi ya teknologi digital, karena semakin hari ini semakin berkembang Pak. Bahkan nanti kedepannya kita harapkan adik-adik setelah selesai di SMK 8 jangan hanya mau jadi karyawan tapi jadi pengusaha. Pengusaha itu banyak ilmu yang harus Pak diperlukan, bukan hanya memproduksi. Nah selama ini mungkin di jurusan APHP barangkali hanya mempelajari proses produksi, GMP, sanitasi dan sebagainya. Menurut saya kalau bisa diselipkan materi, apalagi kan guru-gurunya semua kompeten Pak, dan mereka juga ada sebagian yang pelaku praktisi. Mungkin sharing ke adik-adik apakah sekali seminggu atau ada waktu yang dijadwalkan perihal marketing. Jadi nanti adik-adik setelah keluar bisa nggak bingung nih kalau tidak bisa daftar jadi PNS, kalau mau masuk ke ke perusahaan susah. Jadi bisa menciptakan lapangan kerja sendiri minimal dari rumah dulu, sama seperti kami mulai dari rumah. Lalu lama-lama akan menjadi salah satu pengusaha handal di Timur Pak. Kan SMK 8 bisa bangga sekali kalau ada pengusaha besar yang alumni SMK 8 nah, ya. Mungkin itu dari saya. Barangkali ada tambahan dari Bu Santi. Nah Bapak, mungkin kalau saya secara pribadi yang saya lihat di lingkungan saya Pak ya, di lingkungan tempat tinggal saya, itu kendala terbesar untuk tahun 2024 itu bagi kita pengelola itu sebenarnya SDM-nya Pak. Kenapa saya bilang SDM-nya? Di lingkungan saya itu yang mau bekerja membantu home industry yang seperti saya lakukan itu rata-rata ibu-ibu. Nah sementara anak-anak gadisnya yang usia pekerja yang 19, 20 dan ke atas itu maunya pergi jadi toko sana jaga toko. Mereka tidak mau terlibat secara langsung dengan produksi yang menghasilkan bukan hanya uang ya, tapi paling tidak mereka ada skill, pengetahuan. Itu yang mungkin yang terkendala. Makanya mungkin bisa diselaraskan dengan materi untuk anak-anak kita di SMK 8 itu praktek mungkin ada ya prakteknya Pak, kayak Pak Selain ada ya pengolahan praktek. Jadi dengan adanya itu Pak mereka bisa lebih kreatif. Artinya nanti diajarkan basic untuk siomay. Jadi nanti mereka kembangkan campur apa, campur wortel kah, campur jamur kah, campur apa. Nanti diajarkan basicnya bikin bakso. Nanti mereka kembangkan lagi. Jangan cuma bakso yang pada umumnya, tapi mereka bisa lebih kreatif lagi. Itu kan diajar anak-anak kita untuk berpikir lebih, apa yang bisa untuk zamannya mereka. Kan biasanya kalau kita bakso zaman dulu, bakso itu sih. Tapi kan sekarang ada isi kejunya, ada nikah. Bisa saja mereka campur, bukan lagi dia tidak isikan di dalam baksonya, tapi buah naga kah, buah apa nggak yang. Sebenarnya itu kan hal-hal yang berbenturan, itu yang sebenarnya yang unik Pak. Bagi anak-anak zaman sekarang ya. Hal-hal yang unik itu, yang berbenturan itu yang mereka pasti penasaran. Mungkin itu kalau saya ya. Terima kasih. Kebetulan saya lahirnya di mana
kondisi hari ini, setelah saya dari industri kemudian ikut bergabung untuk menciptakan sebuah industri juga, tapi sampai sekarang tidak berkembang, masih jalan di tempat. Nah, itu mungkin yang pertama, pertanyaan pertama, proses untuk pengembangan usaha itu bagaimana supaya bisa berkembang. Terus yang kedua yang berkaitan dengan kondisi keselarasan industri ini, hari ini kalau saya melihatnya begini, hari ini kita kalau slogannya 2019 revolusi mental, justru hari ini ya revolusi mental itu sudah bergeser. Maksudnya bukan hal yang positif yang terjadi, tapi justru revolusi mental ini sangat gagal, saya pikirnya begitu. Ini menurut pribadi saya nggak tahu yang lain. Nah, sehingga kondisi hari ini sangat memprihatinkan di sekolah-sekolah kita. Kalau pengalaman saya di industri dulu, di tambang, kita sampai di sana bukan langsung diuji tentang kemampuan kita melakukan sesuatu yang sesuai dengan job description kita yang akan kita kerjakan, tapi yang diukur pertama adalah mental, kemudian akhlak dan apa segala macam. Jadi yang ketiga itu skill yang tidak terlalu utama. Intinya industri di tempat saya, mungkin saya sepaham dengan Ibu dari Donat tadi bahwa hari ini bahwa beliau tidak butuh siswa yang pintar, yang punya skill, tapi butuh yang mau diatur. Nah, memang pengalaman saya di industri memang itu yang dibutuhkan hari ini. Karena ketika kita masuk di industri, mau tidak mau memang kita harus diajar kembali, bukan lagi ini. Nah, ini jadi tantangan kita di sekolah dan tantangan kita di industri. Apakah mungkin sama dengan yang pengalaman saya, sehingga itu yang harus dirubah, bukan lagi kurikulum yang penuh dengan misteri, penuh dengan administrasi yang ujung-ujungnya tidak sesuai dengan harapannya industri. Tapi yang kita haruskan hari ini adalah pembentukan karakter siswa itu sendiri untuk siap untuk kerja. Apakah ada satu trik yang bisa kami lakukan di sekolah sehingga problem itu bisa diselesaikan misalnya? Artinya jangan sampai ketika alumni kemudian masuk di tempat, bukan lagi kita mau sibuk mengajarkan tentang perilaku, harusnya kita butuh bahwa dia punya langsung kerja, tapi justru kita lagi melatih tentang bagaimana untuk memperlakukan customer dengan bagus. Nah, ini yang jadi tantangan kira-kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bagaimana proses agar usaha itu bisa berkembang, betul Pak? Nah, sebelum bikin usaha, bagaimana supaya kuat karena usaha itu Pak tidak enak. Mungkin kita lihat sekarang yang orang-orang sukses enak, jadi padahal itu di belakangnya ada berdarah-darah. Bagaimana caranya supaya tahan banting Pak? Cari motivasinya. Kenapa Ki mau di dunia bisnis? Kenapa Ki mau masuk di dunia usaha? Kalau saya motivasiku Pak ditanya apa, saya ingin memutus rantai kemiskinan di keluargaku. Jadi pada saat saya menemukan kendala-kendala pada saat menjalankan bisnis, apakah saya diceritai ke sana kemari. Saya kan kebetulan Pak di awal merintis bolak-balik Makassar belajar bikin roti, bikin kue, banyak nih lah suara sumbang. Tapi saya pakai kacamata kuda, fokus ke depan. Motivasiku mau memutus rantai kemiskinan. Alhamdulillah dari uang hasil roti Pak, di tahun ke-8 ini saya sudah bawa orang tuaku umroh, adik-adik sudah sarjana, meskipun saya kurang sekolahku Pak, tapi motivasiku terus sampai sekarang. Saya ingin putus rantai kemiskinan di keluarga. Motivasi itu yang akan bawa Ki capai setiap goals tak, impian tak ke depannya. Jadi kalau ada orang pokoknya ada masalah, ingat lagi buka dulu begini seperti ini. Jadi biar bila dia mau bilang seperti apa, bilang cari uang terus, mana uang terus. Seperti saya kadang ditanya, kamu tahu uang terus dicari, tapi dia tidak tahu bahwa saya mau umrah setiap tahun. Iya Pak. Kemudian yang kedua, setelah kita dapat motivasinya, kerja, lakukan Pak. Jangan cuma ada di pikiran, bilang mau Kak jadi dokter, mau Kak jadi pengusaha, tapi kita tidak ada action. Setinggi apapun cita-cita, kalau tidak ada action itu nol. Tidak ada hasilnya Pak. Jadi pertama cari motivasinya, action, lakukan inovasi, karena setiap tahun pasti ada perkembangan-perkembangan. Apalagi di dunia bakery banyak cepat sekali
aktif mempelajari setiap perkembangan yang ada. Nah, setelah kita action, edukasi itu jangan tunggu sempurna dulu baru jalankan bisnis. Banyak Pak orang di luar sana yang tinggi sekali imajinasinya dan tidak ada perlakuannya sehingga jalan di tempat. Kalau saya Pak memulai usaha dengan tangan, otot, sampai saya pernah demam karena mulai roti 10 kilo sehari. Tapi karena mau Kak sukses Pak, mau Kak putus rantai kemiskinan, tidak aku pikir itu demam Pak, ada juga obat. Bisa minum vitamin, bisa olahraga. Nah, jadi seperti itu. Cari motivasi, action, lakukan, konsisten. Setelah action harus lagi konsisten. Hari ini, kemarin 2016 saya jualan donat sehari hanya kadang ada yang laku 35.000, tapi tidak patah semangat Kak Pak. Harus selalu Kak bilang besok saya jual 100 dos. Alhamdulillah benar kata coach saya, ucapan adalah doa. Jadi salah satu juga kalau kita mau merubah nasib itu belajar setiap hari untuk memperbaiki pola pikir dan kata-kata, karena itu semua akan menjadi doa Pak. Kemudian setelah jadi yang pertama motivasi, cari apa motivasinya, lakukan, action, konsisten. Jangan hari ini jual donat Kak satu laku, lihat ke tetanggaku jual baju laris, besok pindah ke budget. Tidak seperti itu. Jadi atau mengindir apa. Kemudian kalau kita sudah konsisten, terus belajar inovasi produk. Nah, kalau dari situ saya tidak pernah Kak berawal dari langsung jadi usaha dulu, uang produksiku sama uang rumah tangga itu gabung Pak. Tapi karena saya mau berkembang, saya mau maju, saya daftarlah dulu segala legalitasnya. Seperti tadi yang Pak Syamsul bilang, sehebat apapun usaha itu kalau tidak ada legalitas itu nggak tahu Kak Kasprinde tadi lah. Jadi saya daftar legalitas. Ternyata setelah saya punya legalitas Pak, saya dilirik sama retail Indomaret. Nggak apa-apa sebut merek ya, Indomaret. Di tahun 2018 saya masuk retail 2018. Pertama saya tolak, Pak bisa gak Pak saya main di Pinrang dulu 4 toko. Saya ditawari di Makassar 300 toko tapi kemampuan produksiku tidak bisa. Saya baru usia 3 tahun waktu itu masih fokus di donat. Bisa gak Pak saya ambil 4 toko di Pinrang sambil belajar. Alhamdulillah Pinrang berkembang, dikasih amanah tambah paresidrak, pernah malah sampai 125 outlet sampai tato dan mereka Pak. Tapi pas COVID itu kami istirahat karena susah bawanya. Kebetulan produk kami adalah BKL, barang kirim langsung, karena usia expirednya di bawah 1 minggu. Beda dengan yang keripik itu bapak-bapak bisa stok ke DC, mereka yang supply ke toko-toko. Kalau saya barangku BKL, barang kirim langsung, itu di perbedaannya, saya yang kirim. Nah waktu COVID itu ada lagi masalah besar Pak, malah sempat tutup karena gempar-gemparnya di Pinrang itu dulu. Ada yang ingat toh? Nah, saya malah takut dibawakan virus Pak, karena dulu ditakuti semua orang kalau kena COVID. Saya tutup, tapi kuliah lagi semua karyawanku Pak, mereka menghidupi keluarganya. Jadi saya berinovasi, ku jual donat polos Pak. Pertama pekerjaanku ringan, kedua omsetnya berkali-kali lipat. Saya kasih judul menghias donat dari rumah untuk adik-adik. Adik-adik kan sekolah waktu itu libur, jadi orang tua beli donat polos, coklatnya saya pisah, anak-anak main di rumah sambil jilat-jilat, itu dia hias sendiri donatnya. Saya pekerjaanku kurang, saya cuma produksi donat, bisa coklat, toko tutup, tapi omset 10 kali lipat hari itu. Jadi itu maksudnya inovasi Pak, jangan keep peraturanmu kalau ada masalah. Selalu keep kembali ke motivasi awal. Sampai sekarang pun saya tidak pernah merasa bahwa hebat Mekah, bisa Mekah. Saya masih belajar bolak-balik ke Makassar. Kemarin tadi malam baru selesai belajar lagi. Ada chef di Pinrang dan Jakarta saya datangkan. Saya kasih pelatihan karyawanku semua karena saya mau bukan saya yang kompeten, bukan hanya saya, tapi berawal dari saya dulu Pak, karena kebiasaan itu pasti menular ke tim. Kalau mereka selalu lihat dia rajin belajar, semangatnya ibu, masa saya tidak bisa seperti itu, malah saya kasih tahu mereka belajar Kide, suatu hari kalau bisa seperti saya, begitu Pak. Mungkin seperti itu jawabanku.